Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Vidi Jejak Budaya. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rizki dari Sang Penguasa Jagat Alam Raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang batu zamrud, batu akik bangsawan kelas dunia yang mampu menghipnotis. Namun sebelum itu, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahim di antara kita tetap terjaga dengan baik. Sedulurku, permata zamrud dianggap bernilai tinggi karena warna hijaunya yang berkilauan, yang mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya. Keindahan zamrud telah menghiasi mahkota permata dan memperindah singgasana dari beberapa dinasti kerajaan yang tertua dalam sejarah. Seperti pada masa lalu, zamrud melambangkan kemakmuran dan kekuasaan di seluas dunia. Zamrud biasanya dianggap lebih berharga daripada berlian pada umumnya. Hanya batu merah yang dianggap lebih bernilai. Namun menurut pernyataan teknisi geologis dari Ottawa, bila dibandingkan berdasarkan karat zamrud berkualitas tertinggi, merupakan permata termahal di dunia, batu kelas bangsawan dunia. Ini pun tentu tergantung pada mutunya. Harga sebutir zamrud sebesar genggaman Anda dan seberat 3 gram dapat mencapai $1 juta Amerika Serikat. Salah satu alasan mengapa zamrud bernilai tinggi adalah kelangkaannya. Zamrud adalah jenis kristal beril zamrud, terbentuk dari kombinasi unsur-unsur yang umum dikenal, yakni aluminium dan silikon, dengan unsur yang langka yakni berilium. Sejumlah kecil unsur sangat langka, trace elemen seperti kromium atau vanadium, berikan warna hijau yang mengagumkan pada zamrud ditambah. Sejak zaman kuno selama ribuan tahun, hampir semua pasokan zamrud di dunia berasal dari Mesir. Tambang Cleopatra yang legendaris terletak sekitar 700 km di sebelah tenggara Kairo, dieksploitasi habis-habisan pertama oleh orang Mesir dan kemudian oleh orang Romawi dan Turki. Hal itu pastilah usaha yang sangat berat. Sinar matahari yang menyengat di gurun pasir yang menimbulkan iritasi serta lapisan tanah yang menempel di tambang-tambang bawah tanah pastilah sangat menyulitkan para pekerja. Selain itu, semua pasokan harus dibawa oleh para kafilah dari Sungai Nil, perjalanan yang memakan waktu paling sedikit 1 minggu. Persoalan adanya kesulitan yang sangat besar ini, tambang-tambang tersebut hampir tidak pernah berhenti beroperasi sejak sekitar tahun 330 sebelum Masehi hingga tahun 1237 Masehi. Pada zaman dahulu, orang sangat tergila-gila pada zamrud karena keindahannya, maupun karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat menyembuhkan. Zamrud digembar-gemborkan sebagai obat banyak jenis penyakit. Ada juga yang percaya bahwa zamrud dapat mempengaruhi kesuburan dan nafsu birahi pada wanita. Tidak heran, perdagangan yang ramai dan menguntungkan antara Mesir dan bangsa-bangsa lain pun berkembang, bahkan sampai ke India. Monopoli ini berakhir sewaktu para penakluk asal Spanyol tiba di Amerika Serikat pada permulaan abad ke-16. Tidak lama setelah itu, Jimenez de Quesada menaklukkan daerah yang kini dikenal dengan ataupun sebagai daerah Kolombia. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1558, orang-orang Spanyol menemukan tambang di Muzoh. Zamrud yang ditemukan di sana
Ini pun sangat mempesona dalam hal kualitas maupun ukuran. Orang-orang Spanyol langsung merebut kendali atas tambang tersebut dan memperbudak penduduk setempat, memanfaatkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang melelahkan dan berbahaya, yakni menggali batu-batu permata tersebut. Dalam waktu beberapa tahun, zamrud-zamrud berukuran besar yang hampir tak bercacat pun membanjiri Eropa. Banyak dari antara mereka sampai ke tangan orang-orang Turki Ottoman, para Syiah dari Persia, dan bahkan keluarga Raja India. Batu-batu ini dipahat dan diukir menjadi tatanan bagi banyak koleksi permata yang tak ternilai. Pada perkembangannya, penjagaan yang ketat tidaklah efektif untuk mengamankan permata zamrud. Orang-orang termiskin di dunia dengan susah payah mengeluarkan permata itu dari tanah yang keras dan liar. Sehingga jurnalis Fritford berkesimpulan bahwa salah satu hal yang paling ironis dari perdagangan zamrud adalah bahwa bagi sebagian besar orang menemukan batu membayangkan dapat mengumpulkan cukup banyak uang agar dapat mengenakan sebutir zamrud saja. Dan tentunya sudah merupakan hal yang sangat mustahil bagi mereka. Karena godaan bagi para pekerja untuk menyembunyikan sebutir batu dan menyelundupkannya nyaris tak terbendung. Kebanyakan pertambangan mengoperasikan pasukan keamanan sendiri. Bagi penjaga yang dilengkapi dengan senapan mesin mengawasi para pekerja secara ketat. Seraya mereka bersusah payah menggali dan mengeruk. Akan tetapi meskipun adanya langkah-langkah ini, pakar menyatakan bahwa ada banyak perdagangan zamrud di luasan dunia yang masih ilegal. Sebagian besar zamrud berpindah tangan tanpa dokumen resmi, tanpa dipajak, secara sembunyi-sembunyi tenggelam dalam pasar gelap dunia. Seluruh semuanya, siapapun pembeli hendaknya juga waspada terhadap zamrud tiruan. Pada abad pertengahan, penggunaan kaca hijau yang dipoles dan dipotong hingga mirip zamrud merupakan praktek yang sudah mapan selama bertahun-tahun. Banyak orang yang tidak curiga telah tertipu hingga percaya bahwa yang mereka miliki adalah zamrud asli, padahal itu hanya tiruan. National Geographic menyimpulkan para pakar seperti halnya masyarakat awam sama-sama tertipu. Akan tetapi telah tersedia pengujian yang memungkinkan ahli permata ternama untuk menjamin keaslian sebutir zamrud. Meskipun manusia telah merusak citra zamrud dengan berbagai cara, bagaimanapun zamrud senantiasa indah, langka, dan bernilai tinggi. Zamrud senantiasa menjadi bangsawan batu yang dapat menghipnotis siapapun. Merupakan keajaiban ciptaan yang berharga dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak orang-orang yang sangat menyukai batu permata jenis ini. Dan perlu diketahui bahwa ada 3 negara penghasil batu zamrud terbesar di dunia, lengkap dengan jenisnya. Pertama adalah zamrud Zambia. Zambia adalah negara penghasil zamrud yang paling besar kedua di dunia. Bahkan terdapat hampir 20% batu zamrud Zambia memiliki karakteristik yang ditandai dengan warna hijau gelap, dengan tekstur yang lebih tebal dibanding kebanyakan jenis zamrud. 2. Negara Kolombia. Zamrud Kolombia bisa disebut sebagai jenis batu zamrud yang paling terkenal di dunia. Karakteristik batu zamrud Kolombia merupakan kebalikan dari zamrud Zambia. Zamrud yang satu ini memiliki warna hijau terang, dengan serat di dalamnya yang juga memancarkan warna yang sama. 3. Zamrud Brazil. Batu zamrud Brazil merupakan salah satu jenis zamrud yang paling populer. Cirinya ditandai dengan warna batu permata yang cukup netral, tidak segelap zamrud Zambia dan tidak seterang zamrud Kolombia. Sedulurku, sebagai tambahan pengetahuan bahwa suku Aztec
Dan Inka yang berasal di Amerika Serikat menganggap bahwa batu zamrud pakai sebagai batu suci yang dipergunakan untuk berbagai acara ritual. Bagi mereka yang terakhir pada bulan Mei, agar batu zamrud bisa memberikan energi positif pada diri kita, sehingga aura dalam diri bisa terpancar dimanapun Anda berada. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Terima kasih dan sampai jumpa.